Gubernur hari ini ingin mengevaluasi. Mengevaluasi itu bukan pada konteks menghilangkan, tapi ingin mengkaji sejauh mana efektivitasnya, kebermanfaatannya, tepat sasaran atau tidak. Dari mulai kasus-kasus hilang, jadi ini fakta. Oh, betul. Ini terjadi di beberapa pesantren, itu fakta. Kedua hari ini gubernur kita membuka hibah-hibah yang tanda kutip bermasalah juga. Itu dari pesantren. Bagaimana tanggapan Pak Korwin? Emang ada gengsi antar pesantren? Disadari tidak disadari, yes. Ada kompetisi. Iya, jangankan antar pesantren, kami sebagai alumni aja kadang-kadang begitu gitu. Ini cukup berat. Kami di pesantren untuk mengevaluasi selama ini seperti apa sih aturan main untuk pembagian dana tersebut, karena itu hak semua pesantren sebetulnya. Yang kedua, momentum kita untuk betul-betul bangkit membangun ekonomi di pesantren, membangun peternakan, membangun perikanan gitu ya, unit-unit usaha di pesantren supaya mandiri, supaya kita tidak tergantung lagi kepada bantuan-bantuan tersebut. Bukankah di pesantren kita memahami bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah? Nah, ini harusnya jadi semangat kita di pesantren gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, halo everyone. Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Hak Bicara Nol Doang. Cintai Indonesia dengan cara kita, cara Indonesia. Dan jangan lupa belanja ke warung tetangga. Baik teman-teman, hari ini narasumber kita merupakan ketua umum dari sebuah organisasi yang merupakan organisasi yang punya sejarah panjang di Indonesia, khususnya kultural dan juga spiritual. Ustadz Aka yang merupakan ketua Serikat Ekonomi Pesantren, dan juga Ustadz Nurdin Hidayat ya sebagai Korwil yang Kabupaten Subang. Nah, hari ini kita berada di Subang, Serikat Ekonomi Pesantren. Baik. Apakah memang berdiri sendiri atau memang ada afiliasi dengan organisasi-organisasi atau ormas-ormas keagamaan? Iya, baik. Bisa dijelaskan oleh Ketua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Serikat Ekonomi Pesantren ini memang agak unik gitu kan. Karena memang berdiri sebagai salah satu ya, kalau tidak bisa dibilang satu-satunya organisasi yang memang konsentrasinya hanya kepada ekonomi di pondok pesantren. Jadi awal mulanya adalah kita punya pemikiran bersama dengan pondok-pondok pesantren lain bahwa pesantren perlu membangun kekuatan ekonominya agar dia mandiri dalam tanda kutip, mandiri berbicara juga sebetulnya gitu kan, karena kita tahu juga di dalam kulturnya pesantren terlibat dalam banyak hal ya, ustadz-ustadz, para kiai dalam hal politik dan segala macam. Nah, kita melihat bahwa salah satu yang terpenting dari pondok pesantren itu pilar yang harus dibangun adalah pilar kekuatan ekonominya. Maka kita dirikan di tahun 2019 sebetulnya di Jawa Barat awalnya gitu. Jadi itu sejarah singkatnya kurang lebih seperti itu. Kan pesantren, kalau kita bicara pesantren itu tentu dunia pendidikan. Iya, betul. Mengaji, ini dalam bidang spiritual. Sementara kita juga bicara bahwa pusat perekonomian bukan di arah sana. Program apa yang ditawarkan untuk pesantren agar memiliki kedaulatan ekonomi? Baik, jadi memang pada awalnya kalau kita melihat sejarah awal sekali ya, bahkan pesantren sudah ada di negara kita ini, di Nusantara sebelum Indonesia ada. Ya kan? Dulu para ulama termasuk para wali songo lah yang mendirikan pesantren-pesantren. Dulu fungsi pesantren adalah sebagai media dakwah dan pembelajaran dakwah tentunya, di mana umat belajar tentang agama lebih spesifik. Tetapi kalau kita melihat porsi dan positioning pondok pesantren hari ini sebetulnya lebih luas lagi, Kang. Karena sudah diatur juga di dalam undang-undang pesantren bahwa pesantren itu paling tidak mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan dakwah gitu kan, kemudian sebagai lembaga ekonomi juga dan pemberdayaan dan sosial begitu. Jadi sebetulnya hari ini pesantren itu harusnya lebih banyak hal yang bisa dilakukan oleh pesantren untuk bangsa ini begitu. Jadi memang tidak hanya sekedar pendidikan. Nah, kalau berbicara program yang ada di Serikat Ekonomi Pesantren, kami bersama dengan pengurus dan juga Korwil. Nah, Kang Nurdin ini merupakan Korwil dari Serikat Ekonomi Pesantren untuk wilayah Purwasuka nih. Jadi sekitar Sukapurwa. Purwasuka ya. Purwakarta, Subang, Karawang gitu dan sekitar gitu ya. Dan karena kita SEP itu punya kurang lebih 7 Korwil. Dan kalau dari sisi provinsi, SEP hari ini sudah ada di Jawa Barat, di
Jogja, daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, dan tahun ini insya Allah Jawa Tengah dan juga Lampung. Ya, pemberdayaan. Nah, program utamanya ada 3. Pertama, edukasi dan sosialisasi bahwa ekonomi pesantren itu intinya harus dibangkitkan. Gitu kan? Tadi termasuk sosialisasi undang-undang pesantren bahwa pesantren ini harus punya 3 program ya, pendidikan dan dakwah, kemudian pemberdayaan dan juga sosialnya tadi. Yang kedua, programnya adalah membangun unit-unit usaha yang ada di pesantren. Di mana pesantren punya lahan wakaf yang kurang produktif, ayo kita dorong supaya dia bercocok tanam atau dia beternak, misalkan begitu ya. Yang ketiga, yang terakhir yang kita cita-citakan adalah sebetulnya terbangunnya ekosistem ekonomi pesantren. Di mana pesantren misalkan yang punya gabah yang banyak, punya sawah lega gitu ya, itu bisa mengirim ke pesantren yang memang kurang, yang beli beras misalkan di luar gitu ya. Pesantren yang punya peternakan, dagingnya bisa dibeli oleh pesantren yang tidak punya peternakan. Nah, itu yang kita harapkan. Mimpi besarnya ke sana sebetulnya. Pesantren memang harus berdaulat ya. Artinya dari 3 fungsi tadi, pesantren diciptakan tidak hanya mencetak para kiai, ulama, tapi memang pesantren juga banyak melahirkan tokoh-tokoh ekonom, bahkan ada pesantren yang melahirkan sebagai seorang presiden ya, menteri gitu kan. Artinya pesantren itu memang harus berdikari, harus berdaulat secara ekonomi supaya tidak terkesan bahwa ada oknum-oknum mungkin ya pesantren sebagai penerima manfaat daripada hibah negara. Nah, Serikat Ekonomi Pesantren ini yang didirikan oleh Ustadz Aka, saya rasa mampu memberikan kontribusi yang positif. Karena kalau tadi dalam pemaparan sosialisasi hari ini, itu sudah ada ribuan pesantren secara nasional sudah terafiliasi dengan Serikat Ekonomi Pesantren. Artinya, dari yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, dari yang sudah baik menjadi yang terbaik. Artinya, yang kurang sempurna kita bersama-sama sempurnakan, ya. Sehingga akan terbangun yang namanya ekosistem. Nah, ekosistem itu artinya dari pondok yang ada di kampung hasilnya dibawa ke kota. Produksi yang dari kota di kampung itu tidak ada, gitu kita bisa saling melengkapi. Tentu tidak akan menggeser esensi dari pesantren itu sendiri. Dari sisi kajiannya tetap mengaji ada, hanya kajiannya ditambah. Tidak hanya ngaji kitab-kitab atau Al-Quran, tapi ada juga ngaji bisnis, ngaji tani, ngaji ternak, ngaji ekologi. Fikihnya mungkin juga tidak hanya fikih ibadah, fikih munakahat atau siasat atau jinayah. Ya fikihnya juga ada fikih ekonomi juga ya, juga fikih-fikih yang memang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Sebenarnya sih beberapa pesantren di Indonesia sudah ada ya yang mempraktekkan itu. Betul. Dulu kalau saya lihat berita awal tahun 2000 ada Darut Tauhid. Darut Tauhid. Bagaimana beliau waktu itu Agi membangun sebuah perekonomian. Tapi kita juga tidak memungkiri banyak sekali pesantren-pesantren tradisional yang tanda kutip masih disubsidi oleh pemerintah, sumbangan orang tua santri. Nah, dan habit ini yang tadi yang disampaikan Pak Ketua, ekosistem ini harus dibangun. Iya betul. Seperti apa mindset teman-teman pesantren ini bisa diterima bahwa hari ini ada kita harus berdaulat ekonomi. Betul. Rumus sederhananya sebetulnya adalah silaturahmi yang kita coba tawarkan ini. Kenapa hari ini kita bikin kegiatan di Purwasuka gitu ya? Karena ayo ngumpul yuk. Makanya tadi bahasa saya ke teman-teman, pesantren dikunjungi oleh pejabat, komo waktu pencalonan nggak biasa, gitu kan ya. Didatangi oleh pejabat, didatangi oleh tokoh, akademisi segala macam, diteliti pesantren udah biasa. Tapi yang belum kita biasa lakukan silaturahmi antar pesantren. Coba pesantren yang belum mandiri nih ekonominya misalkan ya, yang belum kuat, yang belum mengerti peternakan, belajar ke pesantren yang sukses ternaknya. Coba tanya kepada Ustadz, berapa sering sih silaturahmi atau kunjungan ke Darut Tauhid misalkan, sebagai salah satu pesantren yang jadi rujukan pinter bisnisnya, ayo kita datang ke sana. Itu sebenarnya
langkah sederhananya. Dan sebetulnya salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia itu pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Asetnya kurang lebih 3 triliun. Jadi nggak bisa dibilang bahwa pesantren atau kaum sarungan itu nggak bisa mengelola ekonomi. Lebih dari 3 triliun. Itu baru salah satu unit, salah satu koperasi di sana. Karena di sana ada koperasi pondok pesantrennya, itu punya minimarket namanya Basmalah, yang unitnya kalau tidak salah udah 250-an. Jadi punya toko retail 250 cabang, ya. Punya air minum yang sekelas brand terbesar juga di sana, ya. Mereka juga kuat, ada brand air minum namanya Santri. Nah, jadi maksud saya sampel-sampel yang sudah ada ini, langkah sederhananya, ayo kita silaturahmi aja, kunjungi, saling support gitu ya. Nah, maka gengsi antar pesantren juga harus kita mulai singkirkan. Ayo kita sering ngariung, kita sering ngobrol tentang bagaimana ekonomi satu pesantren antar pesantren yang lain. Ini sukses di bidang peternakan, kita belajar. Ini sukses di bidang pertanian, kan banyak macam-macamnya ya. Setiap pesantren punya potensi yang sangat beragam gitu. Emang ada gengsi antar pesantren? Disadari tidak disadari, yes. Ada kompetisi. Iya, jangankan antar pesantren, kami sebagai alumni aja kadang-kadang begitu gitu kan. Saya kan alumni pesantren ini ada lah. Nah, justru ini kenapa harus kita sampaikan supaya tidak dipendam diam-diam gitu. Framing hari ini, Pramedia hari ini, pesantren menjadi tersudutkan dengan menerima dana-dana hibah yang hari ini dibuka semuanya. Iya. Nah, ini bagaimana tanggapan? Saya pengen dari Pak Korwil, bagaimana tanggapan hari ini pesantren? Maaf ya, kalau kita lihat bicara dari mulai kasus-kasus asusila, dan ini fakta. Oh, betul. Ini terjadi di beberapa pesantren, itu fakta. Walaupun itu oknum, itu di pesantren, ustadz dan kiai. Kedua hari ini Pak Gubernur kita membuka hibah-hibah yang tanda kutip bermasalah juga. Itu dari pesantren. Bagaimana tanggapan Pak Korwil? Ini cukup berat. Cukup berat untuk menjawab karena yang lebih pantas menjawab ini adalah tokoh ya. Tokoh yang punya kapasitas. Tapi kalau boleh berpendapat ya, ada dua sisi yang ingin saya sampaikan. Pertama, ya kita itu kan diciptakan ada kanan, ada kiri, ada positif, ada negatif. Tentu Pak Gubernur melakukan kebijakan yang sifatnya kontroversial. Dia sudah berhitung mengapa harus membuka data itu, lalu kemudian kenapa harus dievaluasi. Tentu uang ya yang masuk ke dalam perbendaharaan atau APBD Provinsi Jawa Barat itu merupakan pemasukan dari pajak rakyat Jawa Barat. Ketika pemerintah merupakan bagian dari pengelola anggaran tersebut, maka harus bisa dibuktikan penyalurannya secara benar. Tentu gubernur kita ini ingin melakukan satu evaluasi. Ya, evaluasi. Tentu kan dalam evaluasi ini apakah di kebijakan gubernur sebelumnya sudah tepat atau tidak. Tepatnya dari mana? Ketika angka yang dikeluarkan, apakah sudah sesuai dengan peruntukan? Kalau misalkan sudah sesuai dengan peruntukan, maka peruntukan tersebut akan dipertahankan. Kalau belum, berarti kan dievaluasi. Kasarnya digeser, ya bukan dihilangkan, kepada tempat-tempat yang memang lebih urgent. Nah, dan saya melihat itu biasa-biasa saja. Nah, ya kalau kita sudah menempatkan porsinya kepada sesuai peruntukan dari apa yang diusulkan, tentu kenapa harus khawatir? Justru ini menjadi alarm ya, warning buat kita semua. Kita jangan melihat sisi biasa kita menerima bantuan untuk kegiatan atau untuk sesuatu yang sudah kita rencanakan karena over kapasitas dari siswanya atau santrinya. Nah, akan tetapi ada yang lebih penting tadi, bahwa semua yang ada keuangan hari ini di Pemprov Jawa Barat itu adalah uang dari bersumber pendapatan daerah, bisa dari pajak masyarakat, dari kendaraan, dari bumi dan bangunan, atau dari jasa usaha itu sendiri dari masyarakat Jawa Barat.
Sehingga kalau menurut saya jawabannya seperti itu. Jadi wajar saja gubernur hari ini ingin mengevaluasi. Mengevaluasi itu bukan pada konteks menghilangkan, tapi ingin mengkaji sejauh mana efektivitasnya, kebermanfaatannya, tepat sasaran atau tidak. Saya yakin ini adalah permulaan, ya, permulaan atau kasarnya tes ombak mungkin ya, seperti apa, dan mungkin setelah evaluasi di tahun pertama, di tahun kedua, saya yakin evaluasi ini akan mendapatkan satu kesimpulan, apakah nanti akan disesuaikan kembali atau memang benar-benar dihilangkan. Nah, tentu ini akan menjadi motivasi bagi kita semua. Tentu saya yakin SEP ini bukan satu-satunya organisasi yang peduli terhadap pondok pesantren. Karena sudah ada ormas-ormas keagamaan yang mungkin guru-guru kita juga ada di sana, atau organisasi-organisasi yang memang sudah lebih dulu memperhatikan, mempertimbangkan, bahkan memperjuangkan tentang kedaulatan pondok pesantren dalam berdikari, berekonomi maupun ekosistem di dalamnya. Jadi saya yakin dengan kehadiran SEP menjawab terutama Jawa Barat hari ini, ya mudah-mudahan. Nah, kita kan ikhtiar ya, ya kita ikhtiar ikut berkontribusi. Artinya dengan kebijakan seperti ini, ya kita harus tetap berhusnudon, ya harus berprasangka baik sama gubernur kita. Saya yakin gubernur adalah orang baik, ya gubernur KDM punya tujuan yang lebih baik. Akan tetapi ya kita juga sebagai warga Jawa Barat, kalau kebijakan ini memang ya ada sesuatu yang tidak kita pahami, ya kita juga berhak untuk mengingatkan beliau. Supaya apa? Supaya ya tadi negara kita adalah negara demokrasi, di mana di dalamnya ada unsur musyawarah, ya. Kita harus mendengar, bijaksana bijaksini, kan gitu. Kita juga tahu bahwa masjid-masjid kita, pesantren-pesantren kita, bahkan organisasi-organisasi keagamaan kita, tanda kutip ya, itu dibilang proposal. Ya gitulah, selalu dengan proposal. Sepakat tidak supaya orang tuh pesantren dan juga secara umum organisasi Islam ini berdikari? Solusinya adalah kita berdikari sendiri dengan menghilangkan hal-hal seperti bantuan-bantuan, baik. Jadi sebetulnya kalau saya melihat sih ini momentum buat kita semua. Pertama, momentum dan introspeksi buat pesantren. Bahwa selama ini, ya tadi betul kata Kang Nurdin, bahwa pesantren itu diberikan alokasi dari dulu oleh pemerintah, ya, baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke pusat, Kemenag memberikan alokasi untuk mensupport pondok pesantren. Tapi lagi-lagi ini jadi momentum seperti dari kebijakan Pak Gubernur kita untuk misalkan menghentikan sementara, ya. Ini kan momentum evaluasi. Yang pertama, momentum evaluasi dalam artian pertanyaannya, dengan bantuan-bantuan selama ini kita jadi lebih baik atau tidak? Jadi mandiri atau tidak? Atau itu malah jadi trap buat kita, jadi jebakan buat pesantren yang tadi itu akhirnya nggak bisa keluar. Akhirnya pesantren terjebak harus menunggu bantuan, menunggu datang pejabat yang datang, punten gitu, politisi dan lain sebagainya, dengan janji-janji manisnya gitu kan, setelah jadi juga nggak datang lagi gitu. Nah, itu kan jebakan-jebakan buat kita. Sehingga saya melihat ini sebagai momentum yang tepat buat pesantren. Pertama, untuk mengevaluasi. Kedua, untuk bangkit, untuk mengambil kesempatan. Ayo kita berarti harus membangun kekuatan ekonomi, maka. Dan itulah juga yang sering kami sosialisasikan kepada pondok pesantren. Ayo sekarang kita mulai bergeser. Yang tadinya kita ada istilah guyon kalau di komunitas kami di pesantren-pesantren itu, karena kita sesama dari pesantren, ya, autokritik lah walaupun itu sebuah kritik, ya. Kita sering menyebutnya dari yang tadinya punya program asairiyah, nyair di pinggir jalan gitu, ya, bergeser. Sekarang udah era teknologi, udah era digital. Kita tahu sebuah platform besar itu ratusan miliar setiap tahun. Di mana mereka nyair? Di digital, di internet, di platform. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan mengeluh atau mengkritisi, membabi buta misalkan tadi, tetapi justru kita cari solusi. Dan jangan-jangan memang kita tertinggal selama ini dan bergantung kepada bantuan-bantuan pemerintah tersebut. Nah, maka SEP hadir mengedukasi, mengajak
kolaborasi ke pesantren-pesantren, ayo kita bangun kekuatan ekonomi, unit usaha gitu. Berarti mohon izin. Ya. Berarti ketua tidak sepakat dengan katakanlah beberapa legislator kita, baik itu dari teman-teman PDIP dan juga PKP yang kemarin nyari suara, termasuk dari kalangan teman-teman pesantren yang mengkritisi kebijakan gubernur. Ya. Berarti ketua tidak sepakat dengan itu. Ini kan ranah politis ya. Kalau ranah politis, apapun kebijakan seseorang bisa dikritisi dari dua arah, ya kan? Nah, tapi kalau bagi kami sebagai pondok pesantren ingin mengambil semua fenomena politik hari ini di Jawa Barat sebagai insan pesantren, menjadikan ini momentum. Hanya dua momentumnya. Pertama, momentum evaluasi buat kami di pesantren, bahwa ternyata bantuan-bantuan selama itu sudah membuat kita sekuat apa sih sebenarnya untuk membangun, untuk segala macam. Apa memang kita jadi ketergantungan? Itu yang pertama. Termasuk tentu saja penyalurannya ya. Memang harus tepat, harus merata tentu. Karena pesantren di Jawa Barat ini menurut data kurang lebih ada 8.300 pondok pesantren. Kalau misalkan tadi ada anggaran, kalau tidak salah 300 miliar dibagi rata misalkan kalau mau adil kan. Nah itulah kurang lebih, berarti setiap pesantren kebagian sekian. Idealnya kan begitu ya. Maka ini akan menjadi momentum buat saya, bagi kami di pesantren untuk mengevaluasi selama ini seperti apa sih aturan main untuk pembagian dana tersebut, karena itu hak semua pesantren sebetulnya. Yang kedua, momentum kita untuk betul-betul bangkit membangun ekonomi di pesantren, membangun peternakan, membangun perikanan gitu ya, unit-unit usaha di pesantren supaya mandiri, supaya kita tidak tergantung lagi kepada bantuan-bantuan tersebut. Bukankah di pesantren kita memahami bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah? Nah, ini harusnya jadi semangat kita di pesantren gitu. Nabi kita adalah seorang entrepreneur. Tapi hari ini ngomong-ngomong, ketua Serikat Ekonomi Pesantren ada di Subang. Ada kegiatan apa? Oh ya, di Subang ini kebetulan kita memang ada agenda rutin di setiap korwil kita. Nah, kebetulan ini korwil Subang agak terlambat kami mengadakan kegiatan. Idealnya biasanya di Ramadan. Tapi Ramadan kemarin karena berbagai aktivitas belum sempat, sehingga kita adakan kegiatannya di bulan ini yang kita namakan dengan kegiatan jaulah atau safari biasanya. Safari SEP ke daerah-daerah. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan program-program kita. Bagaimana pesantren tadi bangkit secara ekonomi, kita dorong mereka lebih profesional, kita berikan informasi, untuk permodalan di sini caranya begini, untuk bangun manajemen seperti ini. Itu yang kita sosialisasikan di program hari ini di Subang. Ada tambahan? Ya, hari ini SEP atau Serikat Ekonomi Pesantren mensosialisasikan program yang sudah berjalan di kabupaten ataupun di provinsi lain. Hari ini di Subang lebih dimaksimalkan informasinya. Ya, yang disampaikan tadi ya betul, ada SEP memberikan kesempatan penawaran kepada pondok-pondok yang ingin melakukan ekspansi bisnis. Nah, contoh misalkan pondoknya ini udah besar, santrinya udah banyak, asramanya terbatas, pengen ekspansi, misalkan di pinggir itu ada sawah, ada kebun yang ingin diperluas, modalnya nggak ada. Nah, bisa SEP ini merekomendasikan ke mitra-mitra yang ada di SEP itu sendiri, ada perbankan syariah atau pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam tujuan mensupport program ini. Tapi hanya pesantren ya? Hanya pesantren. Hanya pesantren. Di luar itu tidak bisa ya? Tidak, karena memang kita concernnya hanya pesantren saja. Oh, dan tadi juga terakhir mungkin salah satu pertanyaan, apakah kita terafiliasi dengan siapapun, gitu ya, dengan siapa misalkan. Betul. Memang alhamdulillah kita hari ini tidak terafiliasi dengan siapapun, tetapi berkolaborasi dengan siapapun. Jadi kami tidak ada di bawah ormas tertentu, termasuk tidak ada di partai politik manapun, tetapi kami bekerja sama dengan semua pihak, Pak. Termasuk partai politik yang mau membantu pondok pesantren. Bisa lewat kami, termasuk pihak ketiga, swasta, perusahaan, bahkan beberapa NGO luar negeri pun bekerja sama dengan kami untuk masuk ke dunia pesantren seperti itu.